Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Yulianto dari kelas 2 BRPL NIM 1903710. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul pohon atau tree. Apa itu pohon? Pohon merupakan graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit, setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Ini adalah pohon. Kemudian kumpulan dari pohon-pohon tersebut disebut hutan. Sifat-sifat pohon, misalkan dia sama dengan VE adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya n, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Dia adalah pohon, setiap pasang simpul di G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit saja. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Contohnya, sebuah pohon mempunyai 2N buah simpul berderajat 1, 3N buah simpul berderajat 2, dan N buah simpul berderajat 3. Tentukan banyaknya simpul dan sisi di dalam pohon itu. Penyelesaian, menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat semua simpul di dalam graf adalah 2 kali jumlah sisi. Maka 2N kali 1 ditambah 3N kali 2 ditambah N kali 3 sama dengan 2E. Maka 11N sama dengan 2E. M sama dengan N-1. M adalah jumlah sisi dan N adalah jumlah simpul. Maka E sama dengan 2N ditambah 3N ditambah N-1 sama dengan 6N-1. 11N sama dengan 2 kali N 6N-1 sama dengan 12N-2. Maka N-nya sama dengan 2. Jumlah simpul 6N sama dengan 6 kali 2, jadi 12 simpul. Jumlah sisi 6N-1 sama dengan 6 kali 2 -1 sama dengan 11. Pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Pohon berakar, yaitu pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar. Terminologi pohon berakar, anak atau child atau children, dan orang tua atau parent. Titik yang teratas ini adalah orang tua, sedangkan titik di bawahnya adalah child atau anak. Lintasan bisa dari atas ke bawah itu termasuk lintasan. Kemudian saudara kandung adalah anak-anak dari orang tua. Misalnya dalam tingkatan kedua ini adalah saudara kandung. Itu pun seterusnya dan seterusnya. Upa pohon atau subtree adalah anak dari pohon. Derajat adalah jumlah upa pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Sedangkan daun adalah simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak. Sedangkan simpul dalam atau internal node adalah simpul yang mempunyai anak. Tinggi atau height adalah aras maksimum dari suatu pohon. Dalam kasus ini, tinggi pohon tersebut adalah 4. Pohon berakar terurut, yaitu pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Kemudian pohon M. early adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya
mempunyai paling banyak M buah anak, disebut M ari. Jika M sama dengan 2, maka pohonnya disebut pohon biner atau binary tree. Pohon M ari dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M anak. Pohon M ari teratur, yaitu jumlah daun pada pohon M ari teratur dengan tinggi H adalah MH. Jumlah seluruh simpul pada pohon M ari teratur dengan tinggi H S sama dengan M0, maka ditambah M1, tambah M pangkat 2, dan seterusnya sampai M pangkat H sama dengan MH plus 1 dikurangi 1 dibagi M-1. Pohon biner. Pohon biner merupakan pohon M ari yang M-nya sama dengan 2. Setiap simpul memiliki cabang paling banyak 2 buah anak. Nah, orang tuanya 1, kemudian anaknya 2, seterusnya. Anaknya boleh 1, boleh. Karena paling banyak ada 2 anak. Pohon yang simpulnya terletak di bagian kiri saja atau di bagian kanan saja dinamakan pohon condong atau skew tree. Yang kalau ke kiri saja disebut pohon condong kiri, kalau ke kanan saja disebut pohon condong kanan, seperti pada gambar. Pohon biner yang setiap simpulnya memiliki tepat 2 buah anak kecuali simpul pada aras bawah dinamakan pohon biner penuh. Pohon biner seimbang. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1 saja. Lihat pada gambar. T1 dan T2 merupakan pohon seimbang, sedangkan T3 bukan merupakan pohon seimbang. Terapan pohon biner, yaitu pertama pohon ekspresi. Pohon ekspresi merupakan pohon biner dengan daun menyatakan operan dan simpul dalam menyatakan operator. Pada gambar di samping ini, A, B, C, D, dan E sebagai operan dan tambah, kali, dan bagi sebagai operator. Pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Simpul menyatakan keputusan dan daun menyatakan solusi. Kode awalan adalah himpunan kode. Misalnya kode biner sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota yang lain. Kode awalan mempunyai pohon biner yang bersesuaian, sisi kiri dilabeli 0 dan sisi kanan dilabeli 1. Kode Huffman digunakan untuk pemampatan data atau compression data. Dilakukan dengan cara mengkodekan setiap karakter pada pesan menggunakan kode ASCII dan dikodekan ke dalam 8 bit biner. Contohnya, rangkaian bit untuk string A, B, A, C, C, D, A adalah sekian panjang banget ya. Rampatkan bit tersebut dengan menggunakan kode Huffman. Penyelesaian pertama, hitung masing-masing kekerapan kemunculan tiap simbol di dalam teks. Di dalam string tersebut, simbolnya apa saja yang sering muncul? A ada 3 kali, B 1 kali, C 2 kali, dan D 1 kali. Pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil, B dan D. Kemudian, kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simpul orang tua dari B dan D sehingga menjadi simbol BD dengan peluang yang dijumlahkan 1/7 ditambah 1/7 sama dengan 2/7. Selanjutnya, pilih 2 simbol berikutnya termasuk simbol baru yang mempunyai peluang terkecil, yaitu C, peluangnya 2/7, dan BD, peluangnya 2/7 juga. Lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya sehingga dihasilkan simbol baru, CBD, dengan kekerapan 2/7 ditambah 2/7 sama dengan 4/7. Kemudian, prosedur yang sama dilakukan pada 2 simbol berikutnya yang punya peluang terkecil, yaitu A 3/7 dan CBD 4/7 sehingga menghasilkan simbol ABCD yang merupakan akar pohon Huffman dengan peluang 3/7 ditambah 4/7 sama dengan 7/7. Dengan kode Huffman, pengampatan dapat dilakukan dengan cara berikut. Simbol A dengan kekerapan 3, peluang 3/7, kode Huffmannya 0. Dari akar terus ke atas, A sama dengan 0 saja. Kemudian B dengan kekerapan 1,
peluang 1, maka kode Huffman-nya 110, 110. Jadi B. Kemudian C dengan kekerapan 2, peluang 2/7, maka kode Huffman-nya 10, 10. Dan D 1, kekerapannya 1, peluangnya 1/7, kode Huffman-nya 111, 111. Maka rangkaian bit untuk A, B, A, C, C, D, A yang tadinya panjang sekali berubah jadi hanya 13 bit saja. Dengan pohon pencarian biner atau binary search tree, BST adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu, digunakan untuk melakukan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Kunci adalah nilai yang membedakan setiap simpul dengan simpul lainnya. Transversal pohon biner yaitu operasi dasar yang sering dilakukan pada pohon biner dengan mengunjungi transversal setiap simpul tepat 1 kali. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.